Peran tokoh nasional dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran tokoh nasional dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh nasional tersebut adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Nama lahir dari Insinyur Soekarno ialah Kusno Sosrodihardjo. Lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Ayah dari Insinyur Soekarno ialah Raden Sukemi Sosrodihardjo. Ibundanya ialah Ida Ayu Nyomanrai. Sebutan akrab untuk Soekarno adalah Bung Karno, dan di beberapa negara barat nama kadang-kadang ditulis Ahmed Soekarno. Pendidikan Insinyur Soekarno. Selama di Surabaya, Bung Karno tinggal di kediaman Haji Umar Said Cokroaminoto. Setelah tamat, Bung Karno melanjutkan pendidikannya di HBS. Lulus tahun 1920, Soekarno melanjutkan pendidikan di THS di Bandung. THS ini merupakan cikal bakal Institut Teknologi Bandung. Soekarno lulus pada 25 Mei 1926 dan mendapat gelar insinyur. Setelah lulus, Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama dengan Insinyur Anwari tahun 1926. Selama di Bandung, Bung Karno aktif dalam banyak organisasi. Beliau juga mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927. Soekarno untuk pertama kalinya menjadi terkenal ketika dia menjadi anggota Jongjava cabang Surabaya pada tahun 1915. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemeen Study Club atau ASC di Bandung yang merupakan hasil inspirasi dari Indonesia Study Club atau ISC oleh Dr. Sutomo. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Ia baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Pada awal masa penjajahan Jepang, yaitu dari tahun 1942 hingga 1945, pemerintah Jepang sempat tidak memerhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, terutama untuk mengamankan keberadaannya di Indonesia. Ini terlihat pada gerakan 3A dengan tokohnya Shimizu dan Mr. Syamsuddin yang kurang begitu populer. Namun akhirnya, pemerintah penduduk Jepang memperhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain dalam setiap organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Dan akhirnya tokoh-tokoh nasional bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski ada pula yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya. Presiden Soekarno sendiri saat pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan mengatakan bahwa meski sebenarnya kita bekerja sama dengan Jepang, sebenarnya kita percaya dan yakin serta mengkaliankan kekuatan sendiri. Ia aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Dasar-Dasar Pemerintah Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Ia sempat dibujuk untuk menyingkir ke Rengas Dengklok. Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI. Panitia kecil yang didirikan dari 8 orang resmi,
Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Soekarno-Hatta mendirikan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA, Rengas Dengklok. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Soekarno menetapkan momen tepat untuk kemerdekaan Indonesia, yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan, bulan suci kaum muslim. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengangkatan menjadi Presiden dan Wakil Presiden dikukuhkan oleh KNIP. Pada tanggal 19 September 1945, kewibawaan Soekarno dapat menyelesaikan tanpa pertumpahan darah peristiwa lapangan Ikada, tempat 200.000 rakyat Jakarta akan bentrok dengan pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap. Peristiwa tersebut akibat provokasi yang dilancarkan pasukan Mika, yaitu Bel Kalian yang membonceng sekutu di bawah Inggris. Meledaklah peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dan gugurnya Brigadir Jenderal Malabi. Karena banyak provokasi di Jakarta pada waktu itu, Presiden Soekarno akhirnya memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, diikuti wakil presiden dan pejabat tinggi negara lainnya. Kedudukan Presiden Soekarno menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah kedudukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, presidensil atau single eksekutif. Selama revolusi kemerdekaan, sistem pemerintahan berubah menjadi semi-presidensil atau double eksekutif. Meski sistem pemerintahan berubah, pada saat revolusi kemerdekaan, kedudukan Presiden Soekarno tetap paling penting. Setelah pengakuan kedaulatan, yaitu pemerintah Bel Kalian menyebutkan sebagai penyerahan kedaulatan. Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia internasional. Keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia Afrika masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan Presiden Soekarno pada tahun 1955 mengambil inisiatif untuk mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Kesehatan Soekarno sudah mulai turun sejak bulan Agustus 1965. Sebelumnya, ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah mengalami perawatan di Wina, Austria tahun 1961 dan 1964. Profesor Dr. Kavelinger dari Fakultas Kedokteran Universitas Wina menyarankan agar ginjal kiri Soekarno diangkat, tetapi ia menolak dan lebih memilih pengobatan tradisional. Ia bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari
Minggu 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Peran Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, merumuskan teks proklamasi bersama dengan Ahmad Subarjo dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang kedua, membacakan teks proklamasi Indonesia dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga, disebut dengan Bapak Proklamator Indonesia. Yang keempat, mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia. Selanjutnya yang kelima, terang-terangan menentang imperialisme. Dan yang terakhir, yang keenam, aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.